Apakah Allah itu benar-benar ada? Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan logika, pertanyaan tentang keberadaan Allah seringkali menjadi bahan perdebatan. Banyak orang berkata, kalau Tuhan itu ada, tunjukkan buktinya. Nah, di sisi yang lain, orang percaya terkadang sulit menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas, sehingga pada akhirnya apa? Iman mereka tergoyahkan. Nah, hari ini kita akan belajar membela iman kita dan menunjukkan bahwa keberadaan Allah bukan hanya sekedar keyakinan buta, melainkan realita yang dapat dikenali dan juga dibuktikan. Nah, untuk itu, mari kita melihat bersama-sama 3 bukti kuat yang Alkitab dan dunia ciptaan tunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah, yang pertama, Allah dapat dikenali melalui ciptaan. Roma 1 ayat 20 menegaskan bahwa sifat-sifat Allah yang tidak terlihat, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya itu dapat terlihat dari ciptaan. Lihatlah ke langit, planet-planet bergerak dengan keteraturan yang sempurna. Bumi memiliki jarak yang tepat dari matahari. Hukum gravitasi bekerja secara konsisten. Ini semua bukan hasil kebetulan, tetapi karya Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Para ilmuwan pun mengakui adanya fine tuning dalam alam semesta, penyesuaian yang sangat presisi yang memungkinkan kehidupan itu ada. Jika sedikit saja berbeda, tidak mungkin ada kehidupan di dunia. Namun, tidak hanya melalui ciptaan, Allah juga meninggalkan tanda keberadaannya dalam hati manusia. Mari kita lihat yang kedua. Allah menyatakan diri dalam hati nurani manusia. Sahabat-sahabatku, setiap manusia tanpa diajari itu memiliki kesadaran moral. Artinya tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah. Nah, ini yang disebut hati nurani. Bahkan di dalam budaya yang belum mengenal Tuhan pun ada hukum moral dasar yang dijunjung tinggi. Nah, dari mana asalnya? Jika tidak ada sumber moral yang absolut, tidak mungkin ada kesadaran moral universal. Lewis berkata, hati nurani adalah suara kecil yang mengingatkan manusia bahwa ada penguasa yang memegang standar benar dan salah. Nah, ini adalah bukti bahwa manusia diciptakan oleh pribadi yang kudus dan benar. Tetapi, selain bukti ciptaan dan hati nurani, ada satu bukti paling kuat yang tidak bisa disangkal. Yaitu apa? Yaitu keberadaan pribadi Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus datang ke dunia untuk memperlihatkan siapa Allah itu. Dia tidak hanya mengajar, tetapi melakukan mujizat, menunjukkan kasih yang sempurna, dan akhirnya mati, lalu bangkit dari kematian. Kebangkitannya adalah bukti paling kuat bahwa Allah itu hidup dan nyata. Sejarah mencatat perubahan drastis para murid yang berani mati demi menyaksikan bahwa mereka telah melihat Yesus yang bangkit. Mereka tidak akan rela mati demi sebuah kebohongan. Nah, setelah melihat 3 bukti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Aplikasinya, Allah benar-benar ada. Ia nyata dalam ciptaan, berbicara dalam hati nurani kita, dan menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Karena itu, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya secara pasif, tetapi membela iman kita dengan bijaksana dan kasih. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, siap sedialah untuk memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Mulailah membangun keyakinan yang kokoh. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Perhatikan ciptaan di sekitar Anda. Dan hiduplah dengan moral yang mencerminkan Dia.
Jika ada orang bertanya kepada Anda, apa bukti bahwa Allah itu ada? Sekarang Anda bisa menjawab dengan hati yang mantap dan terang. Mari kita menjadi saksi yang teguh, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan iman yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Kiranya pengajaran hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.